Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Migdan Topi, kelas R NPI 143200022. Saya mau menjelaskan jawaban dari 5 pertanyaan evaluasi akhir semester fisika dasar. Untuk pertanyaannya sebagai berikut. Untuk yang pertama, tentukan gaya tali yang bekerja pada tali-tali yang terdapat pada gambar di bawah ini. Ini adalah T1 atau tegangan tali yang pertama, ini T2 atau tegangan tali yang kedua, ini T3 tegangan tali yang ketiga. Ini bendanya dengan massa 2 plus N. N adalah angka terakhir dan B mahasiswa. Angka terakhir saya adalah 2, maka 2 plus 2 sama dengan 4 kg massanya. Kemudian yang ditanya, tegangan tali 1 atau T1, tegangan tali T2, tegangan tali 2 atau T2, C tegangan tali 3 atau T3. Itu yang kita lihat gambar ini kita buat garis seperti ini. Kemudian ini sudutnya kan 37 derajat, maka di sini sama sudutnya, yaitu 37 derajat. Terus yang ini 53 derajat, di sini sama 53 derajat. Untuk menentukan sudut T1, berarti sudut T1 adalah ini besarnya 53 ditambah ini siku, berarti 90 derajat, maka sudut T1 sama dengan 143 derajat. Untuk yang T2, sudut T2 adalah sebelah sini, sama dengan yang ini 37 derajat, terus di sini adalah sudut siku, berarti 90 derajat, maka totalnya adalah 127 derajat. Kemudian kita tentukan, kita cari terlebih dahulu sin 143 sama dengan 3/5, kemudian sin 127 derajat sama dengan 4/5. Kemudian kita mencari W atau gaya berat. W sama dengan M kali G, massa dikali percepatan gravitasi. 4 kali 10 sama dengan 40 Newton. Kemudian kita mencari tegangan tali yang pertama atau T1 dengan persamaan berikut. W sama dengan sin W, saya ulangi, W dibagi sin W sama dengan T1 dibagi sin T1 sama dengan 40 per sin 90 sama dengan T1 dibagi sin 143. Kemudian kita masukkan 40 dikurangi 40 dibagi 1 sama dengan T1 dibagi sin 143 sama dengan sin 143 adalah 3/5. Jadi ini dikali ini, T1 nya dikali 1 sama dengan T1 sama dengan 40 dikali 3 dibagi 5 sama dengan 24 Newton. Kemudian kita mencari tegangan tali yang kedua dengan persamaan W dibagi sin W sama dengan T2 dibagi sin T2 sama dengan 40 per sin 90 sama dengan T2 dibagi sin 127. Kita masukkan angkanya, 40 sin 91 sama dengan T2 dibagi sin 127 adalah 4/5. 40 dikali ini dikali ini, T2 nya dikali 1, T2 sama dengan 40 dikali 4/5 sama dengan 32 Newton. Untuk yang C, resultan gaya atau sigma F sama dengan 0. Kemudian T3 sama dengan W atau gaya berat. Jadi gaya beratnya sudah diketahui 40%, maka tegangan tali yang ketiga ini adalah 40 Newton. Yang kedua, tentukan gaya yang diperlukan benda supaya benda tidak dapat bergerak atau diam. Untuk yang gaya tarik ke kirinya 30 plus N,
N nya adalah 2 berarti 32 Newton. Untuk gaya tarik ke kanan F1 sama dengan 50 Newton. Ini permukaannya licin. Kita mencari sigma F atau residual gayanya sama dengan sigma F sama dengan F1 dikurangi F2. Kita masukkan angkanya 50 dikurangi 32 sama dengan 18 Newton. Untuk yang nomor 3, diketahui suatu benda terletak dalam kondisi sebagai berikut. Ini benda dengan massa 50 kg di atas permukaan kasar, koefisien gesek statis atau μk 0,3. Saya ulangi, koefisien gesek statis atau μs sama dengan 0,3. Ini ada gaya tarik ke kanan F1 50 plus N nya 2 sama dengan 52 Newton. Tentukan kondisi benda tersebut bila F lebih kecil dari Fs atau gaya gesek statis maka dalam kondisi diam. Tentukan percepatannya. Yang B, bila diketahui kondisi benda tersebut diketahui suatu koefisien gesek kinetis sebesar 0,5 atau μk, tentukan percepatan yang dimiliki benda tersebut. Kemudian kita melakukan penyelesaian. Kita cari terlebih dahulu gaya normal. Gaya normal ini arahnya ke atas. N sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Kita masukkan angkanya. Massanya 50 dikali G nya 10 sama dengan 500 Newton. Kemudian kita mencari Fs atau gaya gesek statis sama dengan μs atau koefisien statis dikali N atau gaya normal. Kita masukkan angkanya. μs nya 0,3. Kemudian gaya normal tadi 500 sama dengan 150 Newton. Kemudian kita mencari Fp atau gaya gesek kinetis sama dengan μk atau koefisien kinetis dikali N gaya normal. Kita masukkan angkanya 0,5 dikali 500 sama dengan 250 Newton. Kemudian kita tentukan percepatan jika F atau gaya tariknya lebih kecil dari Fs atau gaya gesek statis. Yang A, karena F atau gaya tariknya lebih kecil dari Fs atau gaya gesek statis atau sama dengan 52 lebih kecil dari 150, maka benda tidak bergerak atau diam. Dan percepatannya atau A adalah 0 meter per second kuadrat. Kemudian yang B, karena F atau gaya tariknya lebih kecil dari Fk atau gaya gesek kinetis atau sama dengan 52 lebih kecil dari 250, maka benda tidak bergerak atau diam. Dan percepatannya atau A nya juga sama 0 meter per second kuadrat. Yang nomor 4, diketahui suatu benda terletak dalam kondisi sebagai berikut. Ini gaya tarik yang ke kiri F2 30 plus N nya 2 sama dengan 32 Newton. Yang ini F3 20 plus N nya 2 sama dengan 22 Newton. F1 sama dengan 20 Newton. Ini di atas permukaan licin. Kemudian massa benda 5 kg. Tentukan kondisi benda tersebut jika diketahui kondisi benda bergerak dan tentukan pula percepatan benda. Kita lakukan penyelesaian. Sigma F sama dengan M dikali A. M adalah massa, A adalah percepatan. Sigma F adalah gaya yang ada 3 gaya di sini. Gaya yang ke kanan dan gaya yang kiri. Yang kanan ada 2, maka F1 plus F3 dikurangi F2 atau gaya yang kiri sama dengan M dikali A. Kita masukkan angkanya. F1 nya 20, F3 nya 22, F2 nya 32 sama dengan M nya 5 dikali A. Kemudian 10 sama dengan 5 per A. Kemudian kita pindahkan ruas. A sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Jadi kondisi benda bergerak ke kanan dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Untuk yang pertanyaan nomor 5, diketahui suatu benda terletak dalam kondisi sebagai berikut. Ini massa 1 10 kg, yang ini yang massa kedua
atau benda kedua 5 kg. Di sini adalah T atau gaya tegangan tali. Yang di sini adalah gaya tarik atau F10 plus N. N-nya 2 sama dengan 12 Newton. Bila diketahui kondisi benda tersebut terletak di bidang kasar serta koefisien gesek kinetis sebesar 0,3, tentukan percepatan dan tegangan tali yang dimiliki benda tersebut. Diketahui M1 atau massa 1 benda 1 10 kg, massa 2 atau massa benda kedua 5 kg, gaya tariknya 12 Newton. Untuk G atau percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, mu K atau koefisien kinetis 0,3. Yang ditanya percepatan atau A, yang B tegangan tali atau T, atau seperti gambar ini. Ini yang benda pertama, atau ini yang gaya ke bawah W1, ini gaya ke atas M1 sama, ini yang 2, ini W2. Terus ini adalah koefisien, ini adalah gaya gesek kinetis yang pertama ke arah sini, dan ini gaya gesek kinetis yang kedua yang juga sama ke arah sini, berlawan dengan gaya tarik yang sebelah sini. Kemudian kita selesaikan, kita cari dulu gaya normal yang pertama. N1 sama dengan M dikali G, kita masukkan angkanya, masanya 10 dikali G10 sama dengan 100 Newton. Ya, M2 atau massa benda kedua dikali G, kita masukkan angkanya 5 dikali 10 sama dengan 50 Newton. Kemudian kita mencari gaya gesek kinetis yang pertama, sama dengan mu K dikali N1 atau gaya normal 1. Kita masukkan angkanya 0,3 kali 100 sama dengan 30 Newton. Terus kita mencari FK2 atau gaya gesek kinetis yang kedua sebelah sini, kita masukkan rumusnya. FK2 sama dengan mu K dikali gaya normal yang kedua. Kita masukkan angkanya 0,3 dikali 50 sama dengan 15 Newton. Kemudian kita mencari total dari gaya gesek kinetisnya tadi. Sigma FK sama dengan FK1 plus FK2 sama dengan 30 plus 15 sama dengan 45 Newton. Kemudian kita tentukan percepatannya. A, karena F atau gaya tarik lebih kecil dari FK,